Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka dari Unit 6 Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep mekanisme pasar dan penentuan harga. Apa itu konsep mekanisme pasar? Berikut penjelasannya. Pengertian pasar dan mekanisme pasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pasar adalah tempat orang berjual beli, sedangkan menurut istilah, pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Sedangkan mekanisme pasar adalah terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran yang akan menentukan tingkat harga tertentu. Adanya interaksi tersebut akan mengakibatkan terjadinya proses transfer barang dan jasa yang dimiliki oleh setiap objek ekonomi atau konsumen, produsen, dan pemerintah. Dengan kata lain, adanya transaksi pertukaran yang kemudian disebut sebagai perdagangan adalah satu syarat utama dari berjalannya mekanisme pasar. B. Pasar pada masa Rasulullah. Yang pertama, melarang talaqi rukban, yakni menyongsong khalifah di luar kota. Dengan demikian, pedagang mendapat keuntungan dari ketidaktahuan khalifah yang baru datang dari luar kota terhadap situasi pasar. 2. Mengurangi timbangan dilarang, karena itu berarti barang dijual dengan harga sama tetapi jumlah sedikit. 3. Menyembunyikan cacat barang dilarang, karena itu berarti penjual mendapat harga baik dari barang yang buruk. 4. Dan sejumlah larangan lain agar terciptanya pasar yang adil di lapangan. C. Pasar pada masa Khalifah Ur-Rasyidin. Kebijakan ekonomi di masa Khalifah Ur-Rasyidin secara prinsip sesungguhnya meneruskan kebijakan yang dilaksanakan Rasulullah. Penyempurnaan dilakukan di sana-sini sebagai bagian dari proses kemajuan dan mengantisipasi keadaan. D. Pasar dalam pandangan sarjana Muslim. Pasar telah mendapat perhatian memadai dari para ulama klasik seperti Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah. Pemikiran-pemikiran mereka tentang pasar tidak saja mampu memberikan analisis yang tajam tentang apa yang terjadi pada masa itu, tetapi tergolong futuristik. E. Islam dan sistem pasar. Secara umum dapat disampaikan bahwa kemunculan pesan moral Islam dan pencerahan teori pasar dapat dikaitkan sebagai bagian dari reaksi penolakan atas sistem sosialisme dan sekularisme. Meskipun tidak secara keseluruhan dari kedua sistem itu bertentangan dengan Islam, namun Islam hendak menempatkan segala sesuatu sesuai pada porsinya, tidak ada yang dirugikan, dan dapat mencerminkan sebagai bagian dari the holistic life, kehidupan duniawi dan ukhrawi manusia. F. Prinsip-prinsip mekanisme pasar Islami. Yang pertama, al-rida, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, freedom contract. 2. Berdasarkan persaingan sehat atau fair competition. 3. Kejujuran atau honesty. Kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. 4. Keterbukaan atau transparansi, serta keadilan atau justice. G. Harga dan persaingan sempurna pada pasar Islami. Konsep Islam memahami bahwa pasar dapat berperan aktif dalam kehidupan ekonomi apabila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif. H. Rekayasa permintaan dan rekayasa penawaran. Rekayasa permintaan atau false demand berbentuk ba'i najasi, sedangkan rekayasa penawaran atau false supply dapat berbentuk ikhtiar maupun talaqi rukban. Tadi beberapa penjelasan tentang konsep mekanisme pasar dan penentuan harga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.